Setelah perjalanan panjang, setelah malam-malam penuh pengharapan, setelah pencarian yang tak kenal lelah, kini kita tiba di hari kemenangan. Seperti bintang-bintang yang tetap berpendar dalam gelapnya kosmos, seperti ayat-ayat yang bertahan melintasi zaman, hari ini adalah cahaya yang menyinari perjalanan kita. Di alam semesta yang luas, di bawah langit yang terbentang tanpa batas, kita sujud dalam satu makna, satu keimanan, satu petunjuk yang abadi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga keberkahan langit dan bumi menyertai kita, dan petunjuk yang melampaui zaman terus menerangi hati kita, kini dan selamanya. Dan kini, mari kita selami lebih dalam sebuah petunjuk yang telah melintasi batas ruang dan waktu, mengungkap rahasia alam semesta yang tak terbayangkan. Bayangkan sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu dalam sebuah peradaban yang belum mengenal teleskop, roket, atau teori tentang lubang hitam. Namun, kitab ini justru berisi ayat-ayat yang seakan telah lebih dulu mengetahui apa yang baru ditemukan oleh para ilmuwan abad ke-20 dan ke-21. Satu contoh yang mengejutkan adalah konsep ekspansi alam semesta. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh, membuktikan bahwa alam semesta terus berkembang. Tapi jauh sebelum itu, dalam surah Ad-Dariyat ayat 47 tertulis, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Bagaimana mungkin sebuah teks kuno bisa menggambarkan sesuatu yang baru kita pahami di era modern? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada petunjuk yang lebih besar? Dan jika Al-Quran benar-benar menyimpan wawasan tentang luar angkasa, fenomena luar biasa apa lagi yang telah diungkapkan di dalamnya? Ketika para ilmuwan abad ke-20 mengajukan teori Big Bang, bahwa alam semesta berasal dari satu titik tunggal yang kemudian meledak dan mengembang, itu dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam kosmologi. Namun, bagaimana jika konsep ini sebenarnya sudah disebutkan dalam sebuah kitab yang berusia lebih dari 1400 tahun? Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Al-Quran menyatakan, أَوَلَمْ dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Frasa dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan sangat mirip dengan gagasan awal Big Bang, di mana seluruh materi alam semesta awalnya menyatu sebelum akhirnya meledak dan menyebar. Jika ayat ini benar-benar menggambarkan Big Bang, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah kitab dari abad ke-7 bisa mengetahui peristiwa yang terjadi miliaran tahun yang lalu? Dan jika ini adalah awal mula alam semesta, apakah Al-Quran juga berbicara tentang masa depannya? Jika alam semesta memiliki awal, maka akankah ia memiliki akhir? Para ilmuwan telah mengajukan berbagai teori tentang bagaimana alam semesta akan berakhir. Dari Big Crunch, alam semesta runtuh kembali. Big Freeze, energi habis dan semua membeku. Hingga Big Rip, materi terkoyak akibat ekspansi yang tak terbendung. Tapi mengejutkannya, Al-Quran telah menggambarkan sesuatu yang sangat mirip dengan teori-teori ini berabad-abad sebelum teleskop dan fisika modern ada. Dalam surah At-Takwir ayat 1-3 tertulis, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ apabila matahari digulung, وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ dan apabila bintang-bintang berjatuhan, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Deskripsi ini sejalan dengan gagasan kehancuran kosmis, di mana bintang-bintang mati, matahari kehilangan cahayanya, dan struktur alam semesta runtuh. Bahkan,
Dalam surah Al-Anbiya ayat 104 disebutkan, يوم نطوي السماء كطي pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran kitab. Konsep langit yang digulung terdengar mirip dengan teori Big Crunch, di mana gravitasi akhirnya menarik kembali semua materi ke satu titik, layaknya awal mula sebelum Big Bang. Jika Al-Quran benar tentang awal dan akhir alam semesta, apakah ia juga memberikan petunjuk tentang dunia lain di luar sana? Dalam pencarian kehidupan di luar bumi, para ilmuwan telah menemukan ribuan eksoplanet, planet yang mengorbit bintang lain di luar tata surya kita. Dengan semakin majunya teknologi, pencarian kehidupan semakin dekat menuju jawaban besar. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Tapi Al-Quran seolah telah memberi petunjuk tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi sejak lama. Dalam surah Asy-Syura ayat 29 tertulis, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, serta makhluk-makhluk yang Dia sebarkan pada keduanya. Frasa makhluk-makhluk yang Dia sebarkan pada keduanya seolah menunjukkan bahwa kehidupan bukan hanya ada di bumi, tetapi juga di tempat lain di alam semesta. Lebih dari itu, dalam surah Al-Isra ayat 70, ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Manusia disebut sebagai makhluk yang dimuliakan, tapi tidak disebut sebagai satu-satunya makhluk yang berakal di alam semesta. Bisa jadi ada kehidupan lain yang belum kita temukan, sesuai dengan konsep ilmiah bahwa kehidupan mungkin tersebar di banyak planet di seluruh kosmos. Jika Al-Quran benar tentang adanya makhluk di luar sana, bentuk seperti apa kehidupan itu? Apakah mereka bisa berkomunikasi dengan kita? Ketika manusia menatap langit dan bertanya, apakah kita sendirian? Para ilmuwan pun mencari jawabannya dengan teleskop radio dan misi luar angkasa. Program seperti SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, berusaha menangkap sinyal dari peradaban lain, tapi hingga kini belum ada bukti pasti. Namun, Al-Quran tampaknya memberikan petunjuk bahwa kehidupan di luar bumi bukan hanya mungkin, tetapi bisa saja ada makhluk cerdas yang telah diciptakan oleh Allah di tempat lain di alam semesta. Dalam surah Ar-Rahman ayat 33, Allah berfirman, يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai tantangan bagi manusia dan jin untuk menjelajahi langit, tetapi bisa juga mengisyaratkan bahwa perjalanan antar planet atau bahkan antar galaksi bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika manusia bisa melakukannya, mungkinkah ada makhluk lain yang sudah lebih dulu memahami cara menjelajahi alam semesta? Selain itu, dalam beberapa tafsir ada spekulasi bahwa makhluk yang disebut dalam Al-Quran bukan hanya jin dan manusia, tetapi bisa juga entitas lain yang belum kita ketahui.
Jika kehidupan cerdas memang ada, pertanyaan besar berikutnya adalah bagaimana mereka diciptakan dan apakah mereka juga memiliki wahyu seperti manusia? Jika benar ada kehidupan lain di luar sana, pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah mereka juga mengenal Sang Pencipta? Apakah mereka juga memiliki aturan dan wahyu seperti manusia? Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1, Allah berfirman, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. apa yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa bukan hanya manusia dan jin yang tunduk pada Sang Pencipta, tetapi seluruh alam semesta, bintang-bintang, planet-planet, bahkan mungkin makhluk lain di luar sana, semuanya berjalan dalam hukum yang telah ditetapkan. Jadi, jika Al-Quran telah membuktikan begitu banyak hal yang baru terungkap oleh ilmu pengetahuan modern, dari ekspansi alam semesta, Big Bang, hingga kemungkinan kehidupan di luar bumi, maka satu pertanyaan terakhir harus diajukan. Jika kitab ini mampu menjelaskan alam semesta sejak ribuan tahun lalu, bukankah itu menjadi bukti bahwa ia memang berasal dari Sang Pencipta? Inilah kesimpulan yang mengguncang. Al-Quran bukan sekadar teks kuno, tetapi petunjuk yang melampaui zaman dan peradaban.